Halo semuanya. Kembali lagi di segmen apa ini? Segmen Sensulato, atau dalam makna Sensulato sendiri itu di channel ini adalah untuk menerangkan lebih luas satu tumbuhan tertentu. Dan untuk episode ini gue mau jelasin satu tumbuhan yang pernah gue lihat dari lama sebenarnya, tapi kembali terlihat oleh gue waktu kemarin keliling RIK untuk pengenalan tumbuhan atau menunjukkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di RIK. Dan ini nggak gue jelasin kemarin di tumbuhan RIK karena gue bingung mau jelasin apa tadinya, karena pengetahuan gue agak terbatas untuk tumbuhan satu ini, makanya gue harus belajar dulu. Nah, tumbuhan ini adalah Centella asiatica dalam kurung L urb. L ini maksudnya Linnaeus, dan kita udah tahu siapa ya Linnaeus atau Carl von Linné, dan urb ini adalah abreviasi dari Ignaz Urban. Itu adalah seorang botanis Jerman yang namanya disematkan di belakang Centella asiatica untuk merevisi beberapa deskripsi dari Carolus Linnaeus. Nah, untuk etimologi namanya sendiri, Centella asiatica ini dari kata genusnya Centella yang kemungkinan artinya adalah sharp point. Sharp point itu mungkin ujung atau titik yang bahkan ketika namanya ini diberikan tidak bisa di-track lebih jelas lagi pengertiannya apa. Kemungkinan dari bahasa Yunani tersebut yang artinya sharp point, atau bahasa Yunani aslinya itu kentron. Dan kemudian asiatica diambil dari penyebaran spesies ini yang adanya di wilayah Asia tropis. Nah, masuk ke penyebaran dari spesies ini, Centella asiatica menyebar di seluruh wilayah Asia tropis, mulai dari India, wilayah China atau Tiongkok, Jepang, bagian selatan mungkin ya, karena Jepang itu kan bagian atasnya udah subtropis. Lalu kemudian seluruh wilayah Asia Tenggara sampai wilayah Australia bagian utara, dan kemungkinan menyebar juga sampai wilayah Samudra Pasifik atau benua Oseania. Kalau di tracking lagi di masa sekarang, kemungkinan udah menyebar luas ya, mungkin sampai Amerika Latin atau bagian Afrika tropis kayak Kongo atau Senegal dan lain-lain, karena distribusi manusia atau mobilitas manusia yang semakin cepat. Nah, kemudian untuk habitatnya, Centella asiatica ini cenderung tumbuh di wilayah yang teduh dan dekat air, sehingga dia tidak bisa ditemukan di wilayah-wilayah yang sering terpapar oleh matahari dalam intensitas penuh atau sepanjang hari. Karena tumbuhan ini bentuknya kecil, ukurannya kecil, tidak lebih tinggi dari 10 cm mungkin, dan cukup basah batangnya, sehingga kalau misalnya dia terpapar cahaya matahari penuh, laju transpirasinya akan meningkat, dan tumbuhan ini akan cepat layu sehingga mati dan mengering. Nah, untuk ketinggian spesies ini sendiri tumbuh sangat luas jangkauannya, mulai dari wilayah dekat permukaan laut seperti Jakarta misalnya, atau sekarang gue menemukan tumbuhan ini di Depok dengan ketinggian kurang lebih 90 meter di atas permukaan laut, hingga tumbuh pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Karena di lain waktu gue pernah menemukan tumbuhan ini ada di wilayah Gunung Halimun Salak serta kaki Gunung Gede. Kira-kira gitu. Kembali ke ukuran tumbuhan ini, pegagan ini tumbuhnya merambat seperti pada gambar. Dia memiliki batang yang tumbuh horizontal sedikit di atas permukaan tanah dengan akar-akar yang tumbuh di setiap ruas batangnya, disertai juga dengan daun yang tumbuh tepat juga di bagian ruas-ruas batangnya dengan posisi yang tegak lurus. Untuk setiap daunnya sendiri memiliki bentuk seperti ginjal atau tapal kuda dengan posisi tangkai daun yang menempel di bagian pangkal daun, dengan bagian belakang daun yang berbalik,
kemudian memiliki bagian ujung yang tidak terlalu runcing atau tergantung dari lokalitasnya. Dimana pada tumbuhan yang gue temuin ini di Depok, dia cenderung membulat atau rata. Namun kalau misalnya kita menemukan tumbuhan ini pada lokalitas yang lain, di Sumatera misalnya, atau di Bali, atau di wilayah Jawa bagian timur, mungkin akan memiliki tepi daun yang sedikit lebih runcing atau bahkan membulat, dengan bagian ujung daun yang mungkin agak terbelah sedikit sehingga menjadi emarginate, atau bagian yang agak tumpul sedikit sehingga deskripsinya menjadi obtus, kira-kira gitu. Tapi untuk bentuk daun nggak pernah berubah ya, dia lebih cenderung tapal kuda. Nah, untuk bentuk daun sendiri ada satu spesies dalam famili yang sama, Apiaceae. Nah, ini familinya belum gue jelasin ya. Dia termasuk dalam famili Apiaceae, di mana keanggotaannya sendiri banyak jenis-jenis tumbuhan yang sering kita konsumsi sebagai bumbu dapur atau sayur. Contohnya adalah Daucus carota atau wortel-wortelan, kemudian seledri atau apium, kemudian ada jinten atau nama spesiesnya Trachispermum, ada juga adas yang genusnya termasuk dalam kelompok Funiculum, dan lain-lain. Nah, pegagan ini atau Centella asiatica ini memiliki satu spesies kerabatnya yang morfologinya mirip dengan pegagan tapi berbeda sedikit dari bentuk daun, di mana tadi pegagan ini pangkal daunnya ada di tangkai daunnya ada menempel di bagian pangkal daun, sedangkan yang kerabatnya yang mirip ini yaitu Hydrocotyl memiliki tangkai daun yang menempel di bagian tengah-tengah helai daun, di bagian bawahnya ya, maksudnya di bagian bawah tapi di tengah-tengah dari helaian daun, sehingga dalam deskripsi botani disebut sebagai berbentuk prisai atau peltate. Pegagan ini dari seluruh wilayah penyebarannya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang hidup berdampingan dengan tumbuhan ini. Jadi nggak cuma di Indonesia aja, tapi tumbuhan ini udah banyak dimanfaatkan di wilayah Asia Tenggara, masyarakat Myanmar atau Burma, terus Malaysia juga serumpun dengan kita, kemudian China apalagi yang kita kenal rempah-rempahnya dan obat Cinanya itu banyak ya. Banyak memanfaatkan tumbuhan ini dengan cara yang kurang lebih sama, yaitu dijadikan lalapan atau kalau diolah sedikit menjadi ramu-ramuan seperti jamu kalau misalnya di tanah Jawa. Dia banyak dimanfaatkan secara tradisional sebagai lalapan atau ramuan dengan berbagai macam manfaat yang dipercaya. Seperti contohnya yang pernah gue dengar ya, untuk menyembuhkan luka luar ya, maksudnya menyembuhkan luka luar, kemudian memperbaiki jaringan kulit atau jerawat misalnya. Terus kemudian kalau dimakan, dia bisa membuat anak menjadi cerdas atau rajin belajar. Itu rumor atau manfaat tradisional yang pernah gue dengar. Dan mungkin kalau misalnya kita ke daerah lain, makin banyak lagi manfaatnya. Nah, kalau kita bicara manfaat tradisional atau etnobotani kita sebutnya, pasti perlu pembuktian secara farmasi atau secara fitokimia. Maka kita masuk ke pembahasan fitokimia atau artinya adalah senyawa yang berasal dari tumbuhan. Pegagan ini punya banyak sekali kandungan fitokimia setelah diteliti oleh berbagai jurnal dan skripsi. Dari berbagai pembahasan, bahkan dia punya banyak senyawa metabolit sekunder yang diidentifikasi, yang berhasil diidentifikasi maksudnya, mulai dari terpenoid, alkaloid, flavonoid, terus kemudian apalagi gliserida dan macam-macam. Bahkan turunannya banyak disebut tanin yang juga dikandung oleh teh, sehingga kalau dikonsumsi banyak-banyak mengakibatkan gigi menjadi hitam, seperti gorila yang banyak makan daun yang mengandung tanin, sehingga gorila dewasa pada umumnya di alam liar ditemukan dengan gigi yang hitam dan apa ya istilah kedokterannya lupa. Itu karena banyak mengkonsumsi tanin. Di
pegagan juga mengandung tanin. Tapi nggak perlu takut giginya hitam kalau konsumsinya nggak banyak ya. Lalu kemudian flavonoid, di mana sangat umum disebut di iklan-iklan minuman antioksidan. Flavonoid, dia berfungsi sebagai antioksidan, tadi udah disebut, untuk menangkal radikal bebas dan berbagai macam kandungan lainnya. Salah satunya mari kita bahas. Kandungan ini berasal dari metabolit sekunder triterpenoid, yaitu asiatikosida, atau kemudian ketika dihidrolisis menjadi senyawa asam asiatik. Nah, inilah senyawa yang khas dari Centella asiatica karena tata nama atau penamaannya yang menyerupai, yaitu Centella asiatica asam asiatik atau asiatikosida. Dan tentu dong ini bukan cocok logi kayak yang viral belakangan ini nih, balon kuada 5 meletus balon hijau lalu kemudian Islam, gak gitu ya. Nah, ini merupakan penamaan yang valid berdasarkan ciri khas dari tumbuhan itu sendiri atau nama ilmiah tumbuhan itu sendiri, sama seperti genus Curcuma yang akhirnya mengandung senyawa khas dinamai kurkumin. Lalu kemudian Coffea, udah dibahas ya Coffea kemarin, yang mengandung senyawa khas dinamai kafein dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Asiatikosida ini udah banyak banget diukur dalam berbagai penelitian ilmiah, artikel, bahkan skripsi, dengan perhitungan kuantitas dengan cara yang macam-macam, dengan metodologi yang macam-macam. Dan bagian ini gue nggak bisa jelasin secara lebih lanjut karena gue nggak mengerti metodologinya. Ini sangat farmasi sekali. Untuk yang pengen tahu silahkan di browsing sendiri, kemungkinan menarik buat kalian atau mungkin menjadi bahan yang sangat baik atau inspirasi untuk penelitian teman-teman. Silahkan dibaca sendiri karena gue nggak bisa jelasin lebih lanjut. Tapi yang bisa gue jelasin adalah manfaat dari asiatikosida ini yang ternyata menjadi jawaban dari mitos-mitos tradisional manfaat secara etnobotani, yaitu asiatikosida ini mampu menjadi katalis bagi senyawa yang bisa mempengaruhi produksi kolagen untuk perawatan kulit, sehingga dia kembali bisa bermanfaat untuk penyembuhan luka dan penyembuhan jerawat, kira-kira gitu. Lalu kemudian dalam berbagai bahasan lain, asiatikosida ini juga bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh atau vitalitas tubuh serta menjaga daya ingat. Sehingga kembali lagi tumbuhan ini benar-benar bermanfaat untuk dikonsumsi oleh orang-orang, atau dalam mitos tadi yang disebutkan dikonsumsi oleh anak untuk membuat anak menjadi cerdas atau rajin belajar, kira-kira gitu. Nah, untuk pegagan mari kita coba sedikit ya. Nah, ini ada daun. Ini daun pegagan yang tadi udah di shot ya. Dekat pangkal ini pasti lebih tua bentuk ininya, sehingga pasti agak pahit. Kita makan yang hijau, yang seger. Nih kelihatan nggak sih? Kita makan. Sangat aromatik seperti jamu pada umumnya. Aromatik tapi nggak kayak jahe aromatiknya, karena khas. Ketika dikunyah, digigit, dia aromanya tuh langsung nyebar di seluruh permukaan, di seluruh ruang di mulut. Tapi nggak pahit kayak obat-obat apa gitu. Cenderung kayak sedikit aja ya, cenderung kayak seledri rasanya. Kalau seledri kan seperti kurang lebih kayak mint ya, kalau dimakan dia agak dingin gitu. Ini nggak terlalu dingin. Lagi cari yang agak bersih. Nah, ini daun yang agak tua ya, karena warnanya udah hijau pekat. Apakah beda? Nah, kalau yang hijau tua, dia punya rasa pahit, dan gue bisa identifikasi dari mana rasa pahitnya.
Kemungkinan dari klorofil. Karena proses fotosintesisnya udah lumayan banyak kan menghasilkan. Atau mungkin dari selulosa ya, pahit. Pas ini lebih pahit daripada yang muda. Oke, kira-kira gitu penjelasan pegagan untuk episode kali ini. Tonton terus channel ini. Jarang banget ya untuk pembahasan sensulato sebenarnya, karena tumben aja nih kepikiran untuk bahas ya, kira-kira gitu. Sampai jumpa, tonton terus channel Didi Alfarizi. Sampai ketemu di episode selanjutnya.